Ini kan kita juga kita juga bisa memanfaatkan nomor induk kependudukan ya Bapak Ibu ya untuk mengakses pelayanan kesehatan gitu. Jadi yang belum punya kartu jangan risau gitu. Misalnya, oh saya belum punya kartu, Bapak Ibu nggak usah risau. Bapak Ibu misalnya akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes pertama atau lanjut, Bapak Ibu bisa menunjukkan NIK-nya, KK atau KTP-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk hak peserta sendiri apa Bapak Ibu? Jadi, peserta berhak menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di sini ada dokter keluarga, klinik pratama gitu, eh, dokter perorangan atau puskesmas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh memilih mana yang menurut Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu dekat, yang lebih dekat atau cocok enggak, gitu dipersilakan untuk menentukan sendiri. Informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan. Kartu identitas peserta mendapat manfaat pelayanan kesehatan. Nah, pengaduan, kritik, dan saran baik tulisan maupun tertulis. Peserta juga berhak, misalnya ada pengaduan, ya Ibu ya keluhan, itu kita juga telah mengakomodirnya Bapak Ibu. Itu ada, misalnya Bapak Ibu mau ada keluhan, pengaduan, bisa melalui aplikasi JKN Mobile Bapak Ibu ya, gitu ada di situ gitu. Banyak ya Bapak Ibu ya kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan oleh peserta. Maka Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, untuk kewajiban sendiri sebagai pemberi kerja, mendaftarkan diri dan pekerja sebagai peserta JKN. Nah, di sini itu dan pungut iuran melalui pemotongan gaji pekerja. Bayar dan setor iuran setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berjalan ya Bapak Ibu ya. Bertanggung jawab atas pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Jika pemberi kerja belum terdaftar dan bayar iuran pekerja ke JKN, memberikan data diri pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan yang meliputi data pekerja dan anggota keluarga sesuai NIK ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat proses penginputan data itu kami dasarnya nanti udah sesuai dengan eh, data online di Sukcapil Bapak Ibu ya. Data gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai yang diterima pekerja. Perubahan data perusahaan atau badan usaha meliputi alamat pengurusan, jenis badan usaha, jumlah pekerja, data pekerja dan keluarga, serta perubahan upah pekerja. Jadi di sini wajib dilaporkan ya Bapak Ibu ya, selambatnya 7 hari setelah perubahan. Nah, di sini ada Bapak Ibu di bawahnya ini. Penting juga ya Bapak Ibu ya. Jadi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan pekerjanya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu Bapak Ibu. Jika pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja, maka pekerja berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN. Nah, tadi kan di Vaskes tingkat pertama dan lanjutan ya Bapak Ibu ya manfaat yang didapatkan sekarang ini pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui ya Bapak Ibu ya apa aja nih yang tidak dijamin gitu. Yang pertama tentunya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan prosedur ya Bapak Ibu ya itu sudah pasti tidak dijamin. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali yang tadi kami sebutkan di atas ya Bapak Ibu ya, dalam keadaan darurat Bapak Ibu. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kesehatan kerja dan menjadi tanggungan pemberi kerja. Jadi ini nantinya kita nggak boleh double claim ya Bapak Ibu ya. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kesehatan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, kita belum mengakomodir ya Bapak Ibu ya. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik. Nah, begitu juga untuk tujuan estetik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya untuk kecantikan itu kita tidak menanggung ya Bapak Ibu ya gitu. Nah, pelayanan untuk mengatasi infertilitas, meratakan gigi atau ortodontis, gangguan kesehatan penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol ya Bapak Ibu ya.
Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Kemudian pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Di sini juga ada alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik. Perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana pada tanggap darurat, kejadian luar biasa, wabah itu tidak menjadi jaminan BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Pelayanan kesehatan yang dijamin dalam rangka bakti sosial juga tidak ditanggung ya Bapak Ibu ya. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini ada penjaminannya, penjaminan saksi dan korban ya mungkin Bapak Ibu. Ini lebih masuknya ke situ mungkin ya Bapak Ibu ya. Pelayanan kesehatan tertentu yang dikaitkan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Atau pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Nah, itu ya Bapak Ibu ya untuk yang tidak dijamin. Nah, ini juga disebutkan ya Bapak Ibu ya di sini peraturan-peraturan presiden tentang jaminan kesehatan. Jadi kita itu sudah diatur ya Bapak Ibu ya dalam peraturan presiden. Di sini ada disebutkan nomor 82 tahun 2018. Nah, di sini ada ya Bapak ya Perpres 75 2019, Perpres 64 tahun 2020, Perpres 59 tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang sekarang lagi heboh ya. Kris gitu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu masih ada yang sudah tahu, mungkin nah yang belum tahu mungkin bisa menjadi tahu ya karena mengikuti kelas Kevin ini. Jadi key poinnya aja ya Bapak Ibu ya untuk pengaturan kelas rawat inap standar untuk saat ini. Jadi key poinnya itu di sini dapat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Nah, di sini mengatur tentang KRIS. Dalam pasal 46A kriteria tersebut agar peserta JKN dapat terlayani dengan baik. Jadi tujuannya itu peserta JKN itu dapat terlayani dengan baik sesuai standar kualitas keamanan Bapak Ibu dan kenyamanan ketika dirawat di rumah sakit. Nah, yang kedua tidak ada. Nah, ini kita tekankan ya Bapak Ibu ya, tidak ada perubahan pasal yang menyatakan bahwa kelas rawat inap akan dijadikan menjadi satu kelas. Nah, kita kan sering berpikir, wah bakal tidak ada kelas perawatan nih. Nah, kami di sini tekankan ya Bapak Ibu ya, Bapak tidak ada perubahan Pak, tidak ada perubahan kelas. Gitu. Jadi yang selama ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap berlaku Bapak Ibu, tidak ada perubahan besaran iurannya pun. Yang ketiga, penerapan kelas rawat inap standar itu paling lambat dilakukan tanggal 30 Juni tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, di sini pastikan peserta JKN dan masyarakat terinfo dengan baik agar tidak perlu risau karena belum ada pengaturan mengenai perubahan kelas menjadi satu kelas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih menekankan pada standarisasi kriteria kelas rawat inap yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau nggak salah itu ada 12 kriteria ya Mbak Ena ya, kalau nggak salah itu. Mungkin yang lebih ditekankan itunya Bapak Ibu, sarana prasarananya mungkin ya seperti itu. Nah Bapak Ibu mungkin untuk kami juga menyediakan beberapa kanal layanan ya Bapak Ibu ya. Jadi kanal layanan itu terdiri dari 2, tatap muka dan non tatap muka. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses kanal-kanal tersebut, boleh melalui tatap muka atau non tatap muka. Di sini tatap muka itu seperti di kantor cabang atau kantor kabupaten atau kantor kabupaten atau kota. Di sini juga ada kita menyediakan MCS.
Mobile Customer Service yang sekarang itu lebih dikenal dengan BPJS keliling Bapak Ibu ya. Kemudian mall pelayanan publik yang ada di setiap kabupaten. Di sini juga ada di rumah sakit petugas BPJS 1, BPJS siap membantu. Jadi misalnya Bapak Ibu nih terdapat kendala, mendapatkan kendala atau misalnya kesusahannya dalam mengakses misalnya udah rawat inap atau rawat jalan nih di tingkat lanjutan di rumah sakit, ternyata Bapak Ibu ada masalah. Nah, Bapak Ibu nggak usah datang ke kantor BPJS, Bapak Ibu bisa nanti langsung Bapak Ibu bisa mencari di rumah sakit itu ada poster namanya itu BPJS 1, BPJS siap membantu. Di situ ada nomor kontak PIC dari BPJS maupun dari PIC rumah sakit yang dapat membantu Bapak Ibu pada saat mendapatkan kendala untuk pelayanan kesehatan. Jadi nggak usah repot datang ke kantor BPJS ya Bapak Ibu. Ya, boleh menghubungi kami di salah satu nomor tersebut Bapak Ibu. Nah, untuk pelayanan tatap muka sendiri itu Bapak Ibu ada mobile JKN. Jadi kami sarankan pastikan ya, bukan kami sarankan, jadi mewajibkan istilahnya Bapak Ibu ya untuk download aplikasi JKN Mobile. Jadi ini untuk memudahkan kita juga ya Bapak Ibu ya, baik dalam mengakses ataupun misalnya kita selalu pantau untuk status kepesertaan kita. Apalagi sekarang ini ya Bapak Ibu ya untuk antrian online ke rumah sakit, ke fasilitas tingkat pertama atau fasilitas lanjutan itu sangat mudah sekali apabila dilakukan melalui aplikasi mobile JKN Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi JKN Mobile untuk mempermudah mendapatkan pelayanan kesehatan baik di tingkat pertama maupun lanjutan serta kemudahan lainnya Bapak Ibu. Nah, di sini juga di mobile JKN itu Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan screening kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan screening kesehatan mandiri. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita tahu kondisi kesehatan kita ya Bapak Ibu ya gitu bagaimana dan seperti apa. Bapak Ibu bisa melakukan screening mandiri secara mandiri di mobile JKN, ada menunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga lapor Bapak Ibu. Lapor nanti bisa diakses nanti ini bisa di Google ya Bapak Ibu ya, ada aplikasi lapor. Kemudian web BPJS Kesehatan. Nah, mungkin ini yang sering Bapak Ibu akses ya, yang sudah tidak asing lagi ya, Pandawa. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses ke Pandawa dengan nomor 08118 165 165. Kemudian Care Center 165. Nah, Care Center ini bisa diakses 24 jam ya Bapak Ibu ya. Sama seperti WA Pandawa juga, untuk saat ini Pandawa bisa diakses 24 jam Bapak Ibu. Tetapi untuk proses tindak lanjutnya itu di hari dan jam kerja Bapak Ibu ya. Di sini juga ada medsos ya Bapak Ibu ya, Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini yang non tatap muka ya Bapak Ibu ya. Silakan yang mempermudah Bapak Ibu yang mana. Gitu. Nah, ini Ibu saat ini kita ada SIPP Badan Usaha ya Mbak Eno ya. Jadi misalnya PIC yang terkendala ya bisa melalui SIPP Badan Usaha. Sudah banyak yang mengakses Mbak Eno untuk SIPP Badan Usaha? Belum ada? Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk menu-menu yang ada pada aplikasi JKN Mobile ya Bapak Ibu ya. Kita juga ada yang terbaru nih Bapak Ibu, namanya program Rehab. Rencana pembayaran bertahap ya Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu misalnya sebelum menjadi peserta PPU itu Bapak Ibu misalnya mohon maaf terdaftar mandiri tetapi masih ada tunggakan. Nah, mangga Bapak Ibu bisa melakukan cicilan tunggakannya itu secara bertahap melalui program Rehab Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ada di sini pada saat Bapak Ibu sudah mengakses, Bapak Ibu boleh nanti di situ ada program Rehab Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan program tersebut. Ya Bapak Ibu ya, di sini ada Rehab rencana pembayaran bertahap. Boleh Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada perubahan data yang kami sebutkan tadi untuk perubahan fasilitas kesehatan, perubahan alamat surat menyurat, gitu bisa dilakukan melalui perubahan data peserta seperti itu.
Di sini ada screening riwayat kesehatan. Nah, yang tadi kami jelaskan Bapak Ibu. Jadi bisa melalui aplikasi JKN Mobile ya Ibu ya. Nih menunya di sini Bapak Ibu. Nanti bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga misalnya ada tindakan operasi nih ternyata pada saat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Misalnya Bapak Ibu lupa nih, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk info jadwal tindakan operasi. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya Ibu ya dalam satu genggaman ya apabila udah mendownload aplikasi JKN Mobile. Di sini juga ada untuk antrian online. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mendaftar nih, mau berobat nih, vaskes tingkat pertama atau lanjutan. Saya pengalaman sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masih manual itu banyak yang beda dengan yang sudah menggunakan antrian online. Jadi pada saat kita datang itu sudah tertera untuk data kita di rumah sakitnya seperti itu. Jadi nggak ada lagi nih kita sampai mengantri beberapa jam gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Boleh untuk selanjutnya, Reno. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti yang tadi kami sebutkan. Jadi, Bapak Ibu sebagai identitas peserta program JKN itu bisa menggunakan NIK, nomor induk kependudukan Bapak Ibu ya. Nah, apa manfaatnya gitu? Manfaat penggunaan NIK gitu sebagai peserta program JKN di sini mudah, cepat dan pasti. Kenapa mudah? Peserta jadi cukup membawa satu jenis kartu sebagai identitas peserta program JKN. Jadi cukup membawa KTP, Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya di vaskes pertama. Kalau vaskes lanjutan tentunya dengan rujukan ya Bapak Ibu ya gitu. Cepat, peserta menyebutkan misalnya enggak, tinggal menyebutkan aja Bapak Ibu nomor NIK yang tertera pada KTP gitu. Nanti kan kita dicek nih datanya gitu Bapak Ibu ya. Nah, misalnya peserta yang belum 17 tahun nih Bapak Ibu menggunakan apa ya? Nah, Bapak Ibu kalau yang belum 17 tahun biasanya untuk anak-anak itu punya KIA ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa dipakai KIA-nya Bapak Ibu, atau misalnya belum punya KIA bisa menggunakan kartu keluarganya. Pasti data peserta terintegrasi dengan sistem BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan sehingga pasti mendapatkan layanan administrasi dan pelayanan kesehatan Bapak Ibu ya gitu. Nah, ini Bapak Ibu misalnya udah download CKN Mobile ya, misalnya Bapak Ibu nih bisa juga menggunakan KIS digitalnya. Gitu. Ada di JKN Mobile itu pada menu utama paling bawah itu ada tulisan kartu Bapak Ibu. Nah, itu bisa klik Bapak Ibu di situ. Bu, Kartu tentang ikutan gitu. aplikasi JKN, gak Bu, singin kita aplikasi JKN perorangan Baik, selanjutnya manfaatnya tuh Mbak Ena. apa-apa Nah, apa nah Kim Kim. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan. Slide-slide tersebut di atas semoga bermanfaat ya buat Bapak Ibu. Mangga misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau misalnya masih ini bingung apa bagaimana boleh ditanyakan kepada kami ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mendengarkan kami ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kami serahkan ke Mbak Eno. Silakan Mbak Eno. Baik, terima kasih Bu Dian. Penjelasannya sangat jelas. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu. Mohon maaf atas trouble yang tadi di awal. Itu untuk penjelasan terkait penguatan badan usaha. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh raise hand untuk menyampaikan pertanyaan langsung atau boleh diketikkan di kolom chat juga boleh. Mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kemudian Bapak Ibu mohon izin setelah kegiatan hari ini nanti ada absensi kegiatan. Saya kirimkan melalui kolom chat. Mohon bantuannya untuk mengisi absensi terlebih dahulu sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu.
Untuk link absensinya sudah kami kirimkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon kesediaannya untuk mengisi link absensi Kevin terlebih dahulu. Jangan lupa absensinya diisi ya Bapak Ibu ya, supaya nanti barangkali ada yang bisa menjawab pertanyaan kami, jadi nanti kita bisa proses melalui absensi. Nanti kalau tidak ada di absensi, nanti bisa gugur ya Mbak Eno ya. Ayo Bapak Ibu, sebelum kami ada pertanyaan, untuk mendapatkan gift ya dari kami Mbak Eno ya, silakan mengisi absen terlebih dahulu. Ibu izin bertanya, boleh? Boleh Bapak. Boleh disebutkan Pak dari badan usaha atau dari instansi mana? Ya, Mbak izin nggak bisa ini ya on cam, agak error nih kameranya. Tapi izin mau tanya, saya Barli dari PT Rizky Sultan Cirebon atau Klinik LMC. Nah, mau nanya barangkali tadi saya joinnya agak terlambat, barangkali udah dijelaskan mungkin kelewat. Nah, ini saya mau tanya, ketika karyawan resign. Nah, untuk dulu kan bisa lewat edabu ya. Nah, kalau sekarang apakah masih tetap bisa atau ada proses bersurat atau seperti apa, Bu? Mungkin itu dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Barli ya. Iya. Kami tampung terlebih dahulu. Barangkali ada pertanyaan lain atau? Baik, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Pak Barli mohon izin menjawab terkait penonaktifan peserta. Pak Barli dengan PIC aplikasi edabunya kah? Halo Pak Barli. Mohon maaf Pak Barli, suara saya sudah terdengar? Tapi banyak yang on mic juga kayaknya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh di-unmute untuk yang bertanya, tapi yang nggak bertanya mohon untuk di-mute dulu. Dari SMKN 1 Anjatan, Pak Hadi mohon bantunya untuk di-mute dulu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Barli ya Pak terkait penonaktifan peserta. Jadi untuk penonaktifan peserta saat ini bisa melalui aplikasi edabu Bapak, sama seperti dulu. Namun saat ini memang untuk proses uploadnya melalui aplikasi edabu Bapak. Jadi nanti Pak Barli bisa akses melalui aplikasi edabu, diajukan terlebih dahulu peserta yang hendak dinonaktifkannya, kemudian nanti diupload berkasnya lampiran 1 sampai 4 di aplikasi edabu. Pastikan setelah diupload Pak Barli nanti bisa cek di menu home aplikasi edabunya. Kalau sudah berhasil terupload, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang dari Sekretariat DPRD Kota Cirebon juga mohon bantuannya untuk di-mute dulu ya. Nanti Pak Barli mohon izin, biasanya komunikasi dengan relationship officer-nya dengan siapa Pak? Kalau nggak salah Mas Farhan apa ya? Mas Farhan, boleh. Jadi nanti kalau misalkan proses penonaktifan itu kalau dulu kan diajuin di aplikasi edabu, terusnya dikirim email ya Pak berkasnya.
Kalau Iya, sekarang itu diajukan melalui aplikasi Edabu, nanti uploadnya di aplikasi Edabu juga Pak Barli. Jadi nanti ngajuin di aplikasi Edabu, ya. Nanti baik, berkas baik. lampiran 1-4-nya dilengkapi dulu, terusnya nanti di-scan jadi satu, terus nanti di-upload. Nanti untuk cek sudah berhasil atau enggak, biasanya akan muncul tiket di menu home-nya. Kalau pas Pak Barli pertama kali upload, tulisannya menunggu persetujuan, nanti mohon ditunggu aja setelah proses verifikasi berkas, nanti akan berubah jadi disetujui kalau berkasnya sesuai gitu. Nanti Baik. info terkait berkas terbarunya sama tata caranya nanti akan saya konfirmasi melalui Mas Farhan ya Pak Bali untuk dikirimkan kembali. Baik, siap Mbak. Berarti punten Mbak, untuk berkas yang tadi 1-4 itu, berkas fisiknya tetap dikirim atau hanya buat arsip saja? Untuk berkasnya tetap digital aja Pak, untuk berkas fisik tidak perlu dikirimkan kalau sudah berhasil melalui aplikasi Edabu. Baik, baik, siap. Makasih banyak Mbak, Ya. sudah cukup jelas. Sama-sama Bapak, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin dari badan usaha atau instansi yang lain, Mangga, barangkali ada yang mau ditanyakan? Selamat siang, Mbak. Siang Bapak, gimana Bapak? Saya Anwar dari Indramayu. Oh iya, gimana Pak? Saya mau Bapak nanya dari mana? dari RSTNet. Oh, RSTNet, ya siap Pak. Saya mau tanya, untuk tahun depan bagaimana, Mbak? Apa ada kenaikan, Mbak? Izin Pak, kenaikan terkait iuran maksudnya Pak? Iya, karena kan sudah dipastikan bahwa untuk 2025 itu akan ada UMK itu akan naik gitu. Oke. Artinya karena sepengetahuan saya BPJS Kesehatannya tidak pernah mensosialisasikan untuk kenaikan kenaikan UMK terhadap laporan iuran kami gitu. Jadi tiba-tiba iuran kami semuanya sudah dinaikkan tanpa ada pemberitahuan gitu. Nah, saya mau tanya untuk tahun 2025 bagaimana Mbak? Karena saya lihat dari tadi materinya tidak ada proyeksi bagaimana untuk tahun depan, karena tahun depan tinggal 100 hari lagi loh. Untuk tahun depan itu proyeksi dari BPJS cabang Cirebon ini, ya, apa yang proyeksinya gitu loh. Untuk ke depan ada perbaikan atau bagaimana ya, itu saya tidak dari tadi tidak ada. Nah, hal-hal yang disampaikan jujur aja materinya sudah saya sebelumnya gitu. Terima kasih Mbak. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mohon maaf Pak, saya mau informasikan untuk Sekretariat DPRD Kota Cirebon, mohon bantuannya untuk mute dulu ya Mas. Seperti dengan Mas Guru. Oh, di situ udah PKL semua. Ini surat tugasnya aja. Nah, ini nomornya surat tugas nih. Tugas dewan. Tuh. Oh. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari RSTNet ya Pak. Mohon maaf tadi saya konfirmasi terkait ini dulu mikrofonnya. Suara saya sudah terdengar Pak? Oke, jadi ini Pak terkait kenaikan. Jadi kalau misalkan UMK itu kan memang ditentukan dari gubernur ya Pak ya, dari daerah setempat. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Budian, kalau misalkan untuk iuran itu memang standarnya peraturannya itu 5% dari total gaji dan tunjangan tetap yang diterima. Nah, kenaikan itu memang kita mengikuti dari UMK setempat, Bapak Ibu, karena memang kalau misalnya UMK itu kan tiap tahun naik ya Pak ya.
Nah, jadi potongan tersebut itu otomatis mengikuti UMK setempat karena kenaikannya. Jadi kalau misalkan Bapak pernah biasanya tiap Januari mungkin ada perubahan iuran karena itu otomatis Pak. Misalnya ada yang gajinya di bawah atau di bawah UMK terbaru atau sama dengan UMK terbaru itu otomatis iurannya mengikuti. Jadi sebenarnya tiap akhir tahun kita akan mengirimkan informasi setelah pengumuman UMK terbaru Pak biasanya. Biasanya nanti relationship officer kami akan mengirimkan informasi bahwa akan ada kenaikan iuran tersebut. Nah, iurannya itu memang besarannya tergantung dari UMK terbarunya gitu. Kalau untuk UMK 2024 itu biasanya kita akan kirimkan sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan dari pemerintah, Pak. Jadi kalau misalnya informasi resmi itu biasanya kita tunggu dari pemerintah dulu. Kalau misalkan standar UMK dan 5%-nya itu tetap sama, Pak. Jadi nggak berubah. 4% dan 1%-nya sama, tapi pengalian nominal UMK-nya kita mengikuti dengan update informasi UMK dari pemerintah gitu, Pak. Oh, Bapak. Ya, Pak. Jadi nanti kalau di 2025 juga sama Pak. Jadi kalau misalkan memang ada perubahan untuk wilayah Indramayu, UMKD di 2025-nya, biasanya kan informasikan di bulan November atau Desember ya Pak ya dari instansi pemerintahnya. Ketika nominalnya sudah ada, biasanya dari kami akan bersurat sesuai dengan info dari pemerintah untuk kenaikan nominal iurannya, pengali UMK-nya Pak. Tapi kalau untuk persenannya tidak berubah, 4% dari instansi pemberi kerja, 1% dari pekerja Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita ke kuis, nanti ada 3 kuis Bapak Ibu. Nanti hadiahnya ada hadiah menarik disampaikan oleh Bu Diat. Oh oke, dari kolom chat saya cek dulu ya Bapak Ibu. Ya dari PT JSMU Pak Erik. Terkait proses pendaftaran bayi baru lahir, apakah bisa dilakukan di usia bayi dalam kandungan? Izin Pak Erik, untuk proses pendaftaran bayi baru lahir saat ini dapat dilakukan ketika bayinya sudah lahir, Bapak. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian, kalau misalnya anak ke-1 sampai ke-3 yang lahirannya di rumah sakit, itu akan dibantu pendaftarannya melalui rumah sakit, Bapak Ibu. Tapi nanti biasanya akan didaftarkan atas nama bayi Nyunya. Nanti setelah dede bayinya sudah memiliki nama atau kakaknya sudah diupdate melalui Dukcapil, nanti boleh diupdate melalui PIC atau HRD-nya. Nanti bisa melampirkan kakak dan akta kelahiran. Tapi kalau misalkan kelahirannya di bidan, nanti Bapak Ibu bisa melaporkan melalui HRD-nya, pakai surat keterangan lahir dari ibu bidannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana proses penggunaan ketika karyawan terjadi kecelakaan di luar kerja untuk penjaminan dari BPJS Kesehatan. Kasus di lapangan kebanyakan ditolak. Mungkin terkait kasus kecelakaan yang ditolak nanti dibantu Bu Dian untuk menjawabnya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eno. Bapak Ibu mohon maaf ya, ini kami bantu jawab. Jadi kalau kecelakaan itu di luar kerja, jadi Bapak Ibu itu ya nanti pada saat masuk ke rumah sakit itu pihak rumah sakit biasanya itu akan meminta anamnesa Bapak Ibu gitu. Nah, nanti kita di situnya itu berdasarkan anamnesa tersebut kita bisa menentukan. Jadi dasarnya itu dari anamnesa itu seperti apa, bagaimana untuk kronologis kejadiannya. Nah, berdasarkan nanti anamnesa tersebut nanti bisa menentukan untuk pihak rumah sakit itu apakah itu termasuk kecelakaan kerja atau kecelakaan di luar kerja gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Apakah termasuk karena mungkin sangat tipis sekali ya mungkin ya Mbak Ena ya gitu. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu masuk ke rumah sakit biasanya pasti akan diminta untuk kronologis kejadiannya, anamnesanya itu apa dan seperti apa gitu. Jadi nanti kita bisa dari situ bisa mengetahui apakah itu termasuk kecelakaan kerja atau bukan ya seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Oh, yang Nah, Nah, Bapak Bapak Ibu, Ibu, mungkin ini juga ada pertanyaan ya, eh, secara detail perihal kecelakaan yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu, ini ada ya, kecelakaan ini kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kecelakaan kerja seperti yang tadi kami jelaskan ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi nanti itu kan ada kronologis, ada anamnesa. Jadi nanti dari secara kronologis atau anamnesa itu kita bisa melihat apakah itu masuk dalam kecelakaan kerja atau kecelakaan lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas itu kita ada jasara harja Bapak Ibu gitu. Jadi kita itu BPJS itu sebagai secondary payer Bapak Ibu kalau untuk kasus KLL. Jadi yang utamanya itu kasus KLL itu mungkin ke jasara harja ya Bapak Ibu ya. Dan di sini wajib untuk melampirkan laporan polisi Bapak Ibu. Jadi bukan surat keterangan polisi, bukan. Di sini kita wajib melampirkan laporan dari polisinya, LP gitu. Jadi bentuknya itu dari LP. Nah, dari LP tersebut kita bisa mengetahui apakah itu kecelakaan tunggal atau kecelakaan ganda Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada LP-nya kita itu di situ wajib ya, di situnya wajib melampirkan ada LP-nya Bapak Ibu gitu. Nanti dari situ kita apakah Bapak Ibu itu masuknya ke kecelakaan tunggal atau misalnya kecelakaan yang ada lawannya seperti itu. Jadi nanti kita bisa menentukan apakah itu masuk dalam jasara harja atau BPJS Kesehatan gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Kalau misalnya ada lawan bisa itu ke jasara harja ya, nanti BPJS itu sebagai secondary payer Bapak Ibu seperti itu. Nah, mungkin Mbak Eno udah banyak pertanyaan ya yang tadi sama peserta. Nah, mungkin kita akan ke kuis ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin siapa cepat dia dapat ya Mbak Eno ya, seperti itu. Boleh Bapak Ibu untuk mempersiapkan pertanyaannya, gampang kok Bapak Ibu. Seperti yang tadi Bapak Ibu pertanyakan atau yang tadi ada di materi kami. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, nanti kita ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Untuk pertama, berapa iuran presentasi program JKN untuk segmen pekerja penerima upah badan usaha? Boleh raise hand dulu Bapak Ibu baru menjawab ya. Karena ini Bu Dian yang sudah punya jawabannya, nanti boleh dijawab. Bapak Didin ya, dengan Bapak Didin Nahdudin. Sebelumnya Bapak Didin sudah mengisi link absensinya? Sudah Bu, sudah. Sudah. Boleh. Nanti bisa Mbak Eni untuk nomor kontak Pak Didin nanti boleh koordinasi dengan Mbak Eno. Kami minta nomor kontaknya Bapak Didin. Nah, 5% itu perbandingannya apa ya Bapak Didin ya? Di sini kan menyebutkan 5%. 5% itu perbandingannya apa ya Bapak? Gimana Bu? Untuk 5% itu sendiri, kan itu skala global ya Bapak Ibu. Iya, Nah, betul. 5% itu berapa persen dari pekerja, berapa persen dari pemberi kerja Bapak Didin? 1% ditanggung pekerja, 4% ditanggung pemberi kerja Bu. Ya, oke. Gimana Mbak Ena? Sip, oke. Oke, siap. Ya, selamat kepada Bapak Didin. Nanti boleh menginfokan kepada kami. Makasih ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke pertanyaan. Mbak Ena, boleh? Saya lanjutkan ya Ibu Bapak untuk pertanyaan dari Pak Didin nih, izin bertanya terkait perubahan data nama anak bayi pekerja di Edabu nggak bisa karena keterangan status NIK-nya tidak ditemukan. Padahal sudah ditanya ke Dukcapil katanya sudah diupdate, tapi di Edabu NIK-nya masih belum bisa diedit. Ya Bapak Ibu mohon izin kalau misalnya tadi data di aplikasi Edabunya masih terdaftar sebagai bayi nyonya, kemudian sudah ada kakak terbaru atau akta kelahiran, nanti Pak Didin boleh mengirimkan email ke Selaras Pak Didin. Punten Pak Didin dari badan usaha mana Pak? CV Cipta Putra Perdana Oh di wilayah mana Pak? di Plumbon.
Oh, di Plumbon. Boleh Pak Didin. Jadi kalau misalkan memang di Dukcapilnya sudah sesuai, NIK-nya sudah online, nanti dibantu perubahan datanya melalui email. Kalau gagal melalui aplikasi Edabu, nanti Pak Didin bisa mengisikan Excel form mutasi, nanti dikirimkan ke Selaras maksimal di tanggal 20 setiap bulannya, Pak. Ada itunya Bu, apa? Ada Form Excel-nya formatnya. Bu. Ada. Iya, Nanti formatnya. biasanya relationship officer-nya berkomunikasi dengan siapa, Pak Didin? Iya, dengan saya sendiri Bu. Dengan Mas Farhan atau dengan Mbak Indah biasanya komunikasinya, Pak? Oh iya, ini siapa? Sabrina. Oh, Mbak Sabrina. Boleh, Pak. Nanti saya sampaikan ke Mbak Sabrina untuk mengirimkan format form mutasinya ya, Pak ya. Nanti Pak Didin bisa lengkapi form Excel-nya. Nanti Pak Didin bisa mengirimkan Excel tersebut ke alamat email Selaras di CC ke Badan Usaha maksimal di tanggal 20 setiap bulannya. Oke, baik Bu. Baik. Siap. Mungkin sedikit informasi pengumuman Bapak Ibu. Jadi saat ini untuk diingatkan kembali untuk proses penambahan dan penonaktifan yang gagal via Edabu, penambahan yang gagal via Edabu bisa dikirimkan melalui email Selaras di CC ke Badan Usaha maksimal di tanggal 20 setiap bulannya. Begitu juga untuk penonaktifan peserta Bapak Ibu untuk yang tadi diinputkan melalui aplikasi Edabu dan upload berkasnya di aplikasi Edabu maksimal di tanggal 20 untuk mengurangi tagihan bulan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Hadi dari PT Pancasen mengenai program rehab, apakah ketika pembayaran dicicil BPJS Kesehatan dapat digunakan lagi atau menunggu pembayarannya lunas terlebih dahulu? Boleh dibantu, Bu Dian? Baik, untuk Bapak Hadi, kami bantu jawab ya Bapak Hadi ya. Jadi kami itu ada program terbaru namanya Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Nanti kalau Bapak Ibu itu sudah download aplikasi JKN Mobile, boleh dibuka program rehabnya. Nah, bagaimana program rehab sendiri untuk peserta PPU yang dulunya misalnya terdaftar mandiri dan masih menunggak. Jadi Bapak Ibu itu bisa mengikuti program rehabnya gitu. Nah, apakah masih bisa digunakan? Nah, untuk saat ini, karena saat ini bapaknya itu terdaftar sebagai PPU, ya PPU BU, jadi untuk rawat jalan Bapak Ibu bisa digunakan. Tetapi misalnya Bapak Ibu untuk rawat inap itu biasanya akan muncul pada saat proses pencetakan SEP, surat eligibilitas pesertanya Bapak Ibu gitu, dan otomatis itu wajib dilunasi. Jadi mungkin rehabnya ini bisa dilakukan, kita kan namanya orang sakit nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah misalnya ini kan kita misalnya pengennya sehat terus ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini nanti program rehabnya itu untuk tunggakannya itu sudah dilunasi gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi program rehab itu untuk saat ini ya Bapak bisa menggunakan yang sebagai pekerja penerima upahnya karena kan aktif ya sebagai pekerja penerima upahnya ya Bapak Ibu ya gitu. Gitu. Nanti bisa digunakan untuk rawat jalan, tapi biasanya untuk rawat inap itu nanti akan muncul Bapak Ibu gitu pada saat mendapatkan pelayanan rawat inap. Dan itu wajib dilunasi nantinya Bapak Ibu seperti itu. Nanti juga misalnya Bapak Ibu nih mengikuti program rehab baik yang sekarang sudah pekerja penerima upah maupun yang belum, nanti di situ untuk kriterianya itu peserta yang misalnya yang mandiri itu, yang PBPU itu untuk kriterianya itu yang tunggakannya itu lebih dari 3 bulan. Jadi 4 bulan ke atas gitu Bapak Ibu. Nah nanti di situ akan muncul simulasinya. Berapa kali Bapak mau dicicil untuk tunggakannya itu. Nah di situ itu kalau misalnya, jadi kita itu kan tunggakan akan terbacanya 24 bulan gitu Bapak Ibu ya gitu. Tetapi apabila saat ini Bapak Ibu misalnya belum 24 bulan tapi sudah terdaftar sebagai PPU ya berarti mungkin nggak sampai 24 bulan karena kan sebelum 24 bulan Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai pekerja penerima upah gitu. Nanti di situ di program rehab itu ada simulasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau per berapa bulan dicicilnya, mau 2 bulan, 3 bulan di situ sampai 1 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi bisa dicicil misalnya Bapak Ibu nunggaknya misalnya sampai 3 tahun. Nah itu bisa dicicil dalam waktu 1 tahun gitu. 12 bulan di situ nanti ada pilihannya. Mangga Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu ringan silakan dipilih seperti itu. Nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa cek di info iuran berapa yang harus dibayar. Gitu. Nanti Bapak Ibu untuk pembayarannya bisa dilakukan melalui Alfa, Indomaret, kantor pos, atau
PPOB yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Budian atas penjelasannya. Baik, karena sudah lebih dari 3 pertanyaan, nih, Budian mungkin kuis lagi aja nih. Boleh. Siap-siap nih ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu boleh dipersiapkan untuk jawabannya ya. Tidak jauh dari materi tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi menyimak, kami tadi menyebutkan banyak sekali kanal-kanal yang digunakan untuk peserta JKN ya Bapak Ibu ya dalam mengakses pelayanan, dalam mengakses ya untuk proses akses ini. Nah, di situ kita sebutkan ada yang tatap muka dan non tatap muka. Nah, untuk yang non tatap muka itu ada tadi lebih dari 3 ya. Nah, sekarang boleh Bapak Ibu boleh menjawab cukup 3 aja yang layanan non tatap muka. Boleh yang raihan pertama dari klinik LMC, Pak Barli, dipersilakan Pak. Ya, izin menjawab, Mbak. Bisa melalui nomor di 165, kemudian mobile JKN sama Pandawa. Gimana? Nah, Nah, Atau di sini kan SIPP. ya Bapak Barli menyebutkan ada Pandawa ya Bapak ya salah satunya. Nah, untuk nomor Pandawa sendiri berapa Bapak? Gimana, Ibu? Untuk nomor Pandawa sendiri berapa Bapak? Pandawa BPJS ya? Ya. Di 0811 8165 165. Gimana, Mbak Eno? 0811. Baik, selamat Pak Barli. Mohon maaf Ibu Bapak yang menjawab di kolom chat boleh raise hand dulu baru menjawab ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Barli dari klinik LMC boleh mengirimkan nomor teleponnya melalui kolom chat langsung ke saya ya Pak. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk kuis Ya, terima terakhir. kasih. Mungkin Mbak Eno untuk peserta yang tadi sudah menjawab pertanyaan, untuk hadiahnya kami berupa pulsa ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pulsanya pastikan nomor yang bukan pasca bayar ya. Ibu. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, silakan Mbak Eno untuk pertanyaan ketiga. Apa nih Bu pertanyaan terakhir? Oke, udah siap ya Bapak Ibu. Selain penggunaan kartu fisik JKN KIS, apa saja identitas JKN yang dapat digunakan peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? Oke, dari Mas Bayu ya? Boleh. Boleh. Ya. Kenalin diri dulu boleh Mas? Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Bayu, saya dari Rumah Sakit Sentra Medika Gempol. Ya. Ya, Tadi silakan terkait jawabannya. jawabannya itu selain menggunakan kartu BPJS Kesehatan, kita bisa menggunakan KTP atau kartu tanda penduduk. Gimana Budian, jawabannya apakah sudah sesuai? Boleh. Oke, selamat Mas Bayu. Nanti boleh mengirimkan nomor teleponnya melalui Baik. direct message ke saya ya Mas. Terima Siap. kasih. Sama-sama. Ini banyak. Oke, Bapak Ibu untuk kuisnya sudah 3. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu sebelum kegiatannya kami tutup? Baik, jika tidak ada, selanjutnya Bapak Ibu kita ada sesi dokumentasi. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk open cam terlebih dahulu untuk kegiatan dokumentasi.
Ibu yang foto ya. Baik. Kami foto ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan Kevin hari ini tidak terasa sudah selesai. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau baru kepikiran nih setelah kegiatan, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi relationship officer kami untuk wilayah kabupaten. Nanti ada dengan Mbak Sabrina, Mas Farhan, atau bisa dengan Mbak Indah atau Mbak Anissa. Untuk wilayah Kota Cirebon bisa dengan saya, dengan Mas Azhar, atau nanti yang Indramayu dengan Mas Rifai, atau nanti Kuningan dengan Mas Ridwan. Nanti untuk informasi lebih lanjut setelah kegiatan ini nanti boleh bisa menghubungi. Diingatkan kembali Bapak Ibu untuk poin-poin yang tadi, barangkali nanti Bapak Ibu ada yang belum melakukan perubahan data, kami tunggu pelaporannya maksimal di tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, iya, iya. Wih, suara, lagi Jumat,